Hari ini kita akan berbicara mengenai cara menjaga kesehatan bagi wanita, terutama menjaga kesehatan Anda sebagai seorang ibu. Kesehatan wanita sebagian besar dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Anda dapat membaginya menjadi sebelum dan sesudah menopause. Seorang wanita muda sebenarnya sangat sehat sebelum terjadi menopause. Ini adalah waktu dia memiliki sedikit lemak di perut, dan bahkan jika dia naik sedikit berat badan, dengan olahraga yang simpel dia bisa menurunkan berat badan dengan mudah. Hal ini dikarenakan dia memiliki massa otot yang cukup. Faktanya, wanita muda yang mengalami pramenopause tidak perlu khawatir dengan kesehatan mereka. Faktanya, lebih dari 20% wanita muda mengatakan diet dalam ketika dihadapi pertanyaan apa masalah terbesarmu. Alasan mereka sangat sehat terdapat pada hormon wanita yang merupakan kuncinya. Karena hormon wanita membantu tubuh untuk mempersiapkan kehamilan, hormon ini berperan untuk menjaga kesehatan dengan baik dalam banyak cara dan juga mengumpulkan dapat energi yang dibutuhkan. Dalam persiapan janin untuk proses hamil dan menyiapkan tubuh untuk menyusui bayi yang baru lahir, hormon itu akan mengumpulkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi ini biasanya tersimpan di dalam lemak subkutan yang terdapat pada bagian paha dan pinggul. Jadi, bahkan ketika wanita menambah berat badan biasanya tidak ada di perut mereka, tapi di pinggul dan paha mereka. Sebenarnya tubuh wanita memiliki keseimbangan sampai batas tertentu, memiliki bentuk garis S dan perut tidak menonjol. Jadi untuk wanita yang seperti ini, sudah diketahui bahwa untuk menjaga kesehatannya, dia harus memperhatikan diet dan melakukan olahraga juga. Tapi sebenarnya, meskipun kita mengatakan pra dan pasca menopause, hormon wanita akan mulai menurun secara perlahan, mulai 7 hingga 8 tahun sebelum mereka benar-benar mencapai menopause. Peran dari hormon wanita ini, seperti yang saya sebutkan tadi, sangat penting bagi tubuh kita. Dapat mengumpulkan energi dalam lemak subkutan dan menjaga kesehatan tubuh Anda dalam banyak hal. Sekarang, seiring bertambahnya usia, hormon itu mulai menurun, dan Anda mulai mengalami masalah. Masalah pertama biasanya berasal dari akumulasi energi dari lemak subkutan yang berhenti. Jadi, kalori dari makanan sedikit pun biasanya akan menumpuk sebagai lemak perut. Khusus untuk wanita yang telah melahirkan beberapa kali, biasanya mereka telah kehilangan banyak kekuatan pada perut mereka. Perut mereka lebih mudah membuncit. Jadi jika Anda makan berlebih atau sedikit, Anda akan kehilangan massa otot dan meningkatkan lemak visceral yang dalam banyak kasus dapat menyebabkan obesitas perut. Banyak wanita bertanya-tanya mengapa perut mereka begitu menonjol padahal makan sangat sedikit. Dan juga sebenarnya ada banyak wanita yang mengeluh, lengan dan kakiku semakin kurus, tapi perutku semakin besar. Hal ini disebabkan oleh pengurangan hormon wanita sebelum terjadinya menopause dan setelah menopause, hal itu semakin memburuk. Hal ini sangat berkaitan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kehidupan seorang wanita berubah secara drastis sebelum dan sesudah menopause. Ini adalah babak kedua dalam hidupnya. Selain perubahan tadi, tulang pun juga memburuk dengan cepat. Bahkan, dalam 1 atau 2 tahun pertama menopause, kepadatan tulang wanita akan menurun drastis. Lalu, karena hormon pada wanita menurun, pusat kendali suhu tubuh juga ikut memburuk, sehingga suhu tubuh akan mudah naik dan turun. Wanita banyak mengeluh tentang produk penghangat tubuh yang benar-benar bisa merusak kualitas hidup mereka. Di samping itu, wanita juga akan lebih mudah depresi karena perubahan hormonal ini. Selain depresi, wanita juga sering mengeluh insomnia. Padahal, kesehatan wanita sudah cukup baik sebelum menopause. Untuk wanita, kasus diabetes, hipertensi, dan dislipidemia sangat rendah.
Namun, setelah menopause, kasus penyakit dewasa meningkat secara drastis setiap tahunnya. Jadi, begitu wanita mencapai usia 60-an dan 70-an, dilaporkan bahwa banyak kejadian penyakit dewasa seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan hiperlipidemia yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Karena hal ini dapat merusak pembuluh darah Anda, kasus jantung dan penyakit cerebrovaskular meningkat, dan banyak penyebab penyakit meningkat, seperti demensia vaskular. Itu sebabnya Anda perlu berhati-hati terhadap kesehatan Anda setelah menopause dan di usia tua Anda. Untuk mengatasi perubahan fisik ini, gaya hidup Anda sangat penting. Yang pertama adalah yang paling penting. Jangan terlalu stres. Anda harus hidup penuh dengan banyak kebahagiaan. Stres merupakan penyakit sumber banyak penyakit. Hidup bahagia itu penting untuk mengatasi stres ini. Khususnya untuk mengatasi depresi yang mudah dirasakan setelah menopause. Anda harus sering melakukan hobi atau aktivitas yang menyenangkan yang dapat Anda nikmati. Ini sangat penting. Di antara banyaknya hobi, olahraga juga harus termasuk. Olahraga kardiovaskular yang menggunakan 50% hingga 60% dari kapasitas olahraga maksimum Anda, seperti lari ringan, berjalan, dan mendaki sangatlah bagus. Lari ringan, jalan kaki, dan mendaki juga bagus. Ada juga hula hoop, lompat tali, dan lain-lain. Selain itu, ada banyak klub olahraga seperti bulu tangkis atau bersepeda dan sebagainya. Jika Anda melakukan olahraga kardiovaskular secara konsisten, tubuh Anda dapat menghasilkan banyak hormon bahagia. Karena menghasilkan hormon seperti serotonin atau endorfin dapat menghilangkan stres dan memainkan peran yang baik dalam tubuh Anda. Mereka diproduksi dan meningkatkan kondisi fisik Anda secara signifikan ke arah yang lebih baik. Makanya, penting untuk memiliki banyak hobi. Nutrisi yang baik dinyatakan dalam beberapa warna, seperti merah, jingga, hijau, kuning, biru dongker, antosianin, flavonoid beta-karoten, dan sebagainya. Sangat baik untuk mengonsumsi sayur yang mewakili dari warna tersebut. Dan Anda juga perlu mengonsumsi makanan segar dalam bentuk mentah. Walaupun semuanya akan terasa enak saat dimasak, tapi hal itu dapat memecah nutrisi dan enzim ketika Anda memasaknya. Maka lebih baik mengonsumsi bahan makanan dalam bentuk mentah. Tapi karena kita tidak bisa makan makanan tradisional yang segar setiap hari, saya sangat menyarankan Anda untuk mengonsumsi beberapa nutrisi atau mineral dalam bentuk suplemen. Hal ini sangat saya rekomendasikan. Jadi dikarenakan antioksidan tidak selalu bisa didapatkan melalui makanan, pastikan Anda selalu mengonsumsi beberapa suplemen antioksidan. Dan Anda juga harus mengonsumsi vitamin D. Vitamin D memainkan banyak peran dalam metabolisme tubuh kita. Vitamin D juga terlibat dalam meningkatkan metabolisme kalsium yang sangat penting untuk osteoporosis. Tetapi wanita sering tidak mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup karena memakai riasan dan menutupi sebagian besar wajah kita. Sehingga banyak wanita biasanya mengalami defisiensi. Oleh karena itu, wanita harus mengonsumsi vitamin D. Lalu ada vitamin E yang memiliki antioksidan yang sangat kuat. Anda memiliki peluang tinggi untuk kekurangan ini, jadi Anda perlu mengisinya kembali. Terutama seiring bertambahnya usia, Anda perlu mendapatkan protein yang cukup. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah hilangnya otot. Dan kolagen adalah komponen paling penting dari protein. Dapat menjaga elastisitas kulit dan mencegah keriput. Jadi, ada baiknya untuk Anda mengonsumsinya secara konsisten. Dan pastikan Anda harus tidur dengan nyenyak. Dengan melakukan olahraga yang ringan dan menyenangkan dan makan dengan gizi seimbang, para ibu dapat tetap sehat. Isoflavon yang terdapat dalam bahan seperti kedelai dapat bertindak sebagai hormon wanita. Sebenarnya, disarankan agar Anda makan kacang, kedelai, dan produk sejenis lainnya. Selanjutnya, kita membutuhkan asam lemak esensial. Bukan berarti Anda tidak bisa makan lemak hanya karena Anda bertambah usia.
Terdapat asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Saya berbicara tentang omega 3, omega 6, dan omega 7. Di antaranya, gamma linolenic acid yang merupakan salah satu asam lemak esensial. Semua ini baik untuk kesehatan Anda setelah menopause. Jadi, ada baiknya untuk Anda mengonsumsinya. Sekarang ada banyak suplemen hormon wanita yang Anda dapat konsumsi di luar sana. Begitu banyak orang mengonsumsi suplemen yang mengandung buah delima dan sebagainya. Tapi, untuk hormon wanita, saya sarankan Anda mengonsumsinya dalam bentuk makanan.